Halo warga sipil sekalian, langsung aja kita nggak usah berlama-lama dan bertele-tele ya teman-teman. Sebelum gue mulai, gue minta kalian nonton video ini sampai habis karena video ini harus ditonton sampai kalimat terakhir. Dan misalnya lu adalah seorang pejabat publik atau lu seorang, maka lu adalah pihak yang paling harus nonton video ini. At least kalau lu berpikir bahwa lu perlu menjaga keselamatan diri lu dan keluarga lu. Karena ini bukan situasi yang normal dan bukan situasi yang biasa dan harus dipahami secara holistik teman-teman. Ya, yang bakal gue bahas apa yang gue tuliskan di judul ya. Kita memahami semua rangkaian kejadian buruk ini dari penyebabnya, dari apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi mari kita mulai. Oke, gue berangkat dulu dari aksi tanggal 25 Agustus 2025. Yang mana seperti yang gue bilang ke teman-teman, banyak kejanggalan dalam aksi tersebut karena satu dan hal lain. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah ini sangat fabricated sekali di TikTok atau di platform media sosial lain. Satu narasi didengungkan oleh akun ternakan atau akun kosongan atau akun telur dengan narasi yang sama seperti ini. Kode dari Prabowo lah, strategi dan taktik Prabowo seakan-akan antara eksekutif dan legislatif itu berada di pihak yang berlawanan, yang mana sebenarnya kita tahu itu sama aja tuh ya, pemerintah juga. Nah, kedua, banyak poster-poster dan video-video AI yang menyebar di masyarakat dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan spirit dan semangat yang selama ini ada di setiap aksi di 1 tahun terakhir. Ketiga, yang paling janggal dan yang paling bikin aneh adalah aksi-aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya, kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan hal seperti ini. Hanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini, termasuk bareng warga, beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini. Itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Tapi ya gimana, orang gak turun, DPR-nya juga bodoh sih. Dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka gak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian dan gue merasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ, karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain. Nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik dan segala macam, semuanya scattered. Tanggal jam 12 sudah ada water cannon yang ditembakkan. Udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, nggak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan. Dan gue meyakini dari apa yang gue survei dan gue tanyakan di situ, banyak yang memang benar-benar datang karena kemarahannya kepada anggota dewan kita yang seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Dan yang terjadi malah banyak yang ditangkap kan para peserta aksi yang ada di bawah umur gitu. Nah, masalahnya mulai terlihat setelah apa yang terjadi di siang tanggal 25 Agustus ini. Seperti yang kita tebak dari awal ya, setelah aksi mulai itu muncul banyak akun-akun ternakan dan bahkan influencer juga gitu ya, yang menarasikan satu kalimat yang sama. Ini kemana orang-orang yang aksi kemarin? Wah, Mahasewa nggak turun ya, duitnya nggak cair dan lain sebagainya, dan menyerang orang-orang yang spesifik gitu loh. Bisa kayak Regen itu masih jadi korban serangan sampai sekarang, Baskara, Budi di Twitter, akun bareng warga dan lain sebagainya, semuanya tuh menggeruduk dengan narasi yang sama. Wah, nggak turun bla bla. Apakah gue kena? Ya, gue juga kena. Tapi bedanya adalah kita one step ahead daripada mereka gitu. Once mereka keluarin narasi itu, akhirnya kita keluarin foto gue di situ dan selesai di situ. Akhirnya yang menyerang itu pada tutup akun semua, takut terdeteksi dari mana. Kita coba trace satu-satu, mereka udah hilang semua. Dan dari situ serangan seperti itu mereda. Tapi di sini kan ada question mark besar ya. Siapa sih sebenarnya? Kalaupun dari inside jobnya pemerintah, siapa yang menginisiasi? Dan itu harus jadi pertanyaan paling besar.
tapi buru-buru ini kelar, buru-buru ini selesai, karena kita tahu kondisi yang tidak kondusif itu akan merugikan semua pihak kan. Orang mau bekerja, orang mau berdagang, orang mau melakukan aktivitas masing-masing, ya tidak ada orang yang nyaman dan akan bahagia ketika negara ini rusuh, nggak ada. Makanya kalau ngomong soal kerusuhan atau keributan, jangan disalahkan masyarakat terus. Pemerintah jangan buat api, supaya jangan buat trigger, jangan buat kita panas, yang buat kita marah dengan kebijakan-kebijakan yang aneh, dengan ucapan-ucapan yang aneh, dengan tindakan yang aneh, dengan prioritas yang aneh juga gitu. Jadi jangan terus-terusan blaming masyarakatnya, sekali-kali evaluasi lah gitu loh, maksud gue. Ada nggak apa-apa memperbaiki sesuatu yang emang sudah nggak baik, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu yang buat banyak orang bingung gitu. Ternyata belum selesai satu masalah ini, 1 hari sebelum kejadian demo keluar lagi ucapan anggota DPR Ahmad Syaroni ya, yang sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat itu tolol untuk mengatakan pembubaran DPR, kayak nggak cukup